Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat 59 Al-Hasyr ayat 19. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, Ustazah, siang hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu. Masya Allah. Alhamdulillah, orang istiqomah semuanya. Pejuang podcast juga, pejuang Quran juga. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol Ustazah. Syukran katsiran Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat. Dan semoga doa-doa Ustazah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Sehingga masih diberi waktu Allah untuk terus memperbaiki diri Ustazah. Amin. Alhamdulillah sudah datang 2 tamu kita, 2 wanita solehah, orang-orang istiqomah, Masya Allah luar biasa. Yang pertama ada Ibu Siti Nuryani. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga kita dimudahkan Allah untuk paham Quran. Dimudahkan Allah juga untuk nanti menyampaikan Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan di daerah Pondok Cabe, perumahan Bukit Cerde, Blok C. Tidak jauh dari lapangan terbang Pondok Cabe. Nah, di sini ada Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu punya 4 lembaga resmi. 1 SD, alhamdulillah SD-nya juga maju, dan sekarang sudah buka kelas baru, kelas bilingual. Kelas bilingual ini nanti akan menjadi JIS, Green Islamic School. Green Islamic School. Ya. Nah, alhamdulillah maju nih sekarang. Mudah-mudahan makin maju lagi. Yang kedua adalah MTS, Madrasah Sanawiyah
sekelas apa ya, sekelas SMP. SMP ya. Yang ketiga adalah SMK. Ya, MTS juga maju, terus SMK juga, insya Allah mohon doanya akan maju juga. Amin. Dan jurusannya kalau SMK ini apa aja? Audiovisual, tata boga, akuntansi perkantoran, Ada TIK juga, Pak. TIK. Yang akan buka baru apa? TKJ, teknik komputer jaringan. jaringan komputer. Baik. Nah, selain itu juga adalah ada MA. MA cuma 2 jurusan. Satu IPA, kedua IPS. Selain itu juga Anak Kebajikan juga itu punya boarding school. Yatim piatu, bukan miskin, diasramakan. Mereka nggak bayar sekolah sama asrama karena mereka anak yatim piatu ya. Dan ada lagi lembaga lagi di Hasanah Kebajikan itu gedung tahfiz. Jadi anak-anak mau menghafal Quran nih, ada gedungnya sendiri. Misalnya kalau dia SD dia mau hafal 10 juz, nanti MTS hafal 10 juz, nanti SMK atau MA 10 juz bisa. Nanti keluar dia hafal 30 juz. Tapi ini nggak wajib bagi yang mau. Selain itu juga ada namanya ekonomi umat, kayak koperasi, tapi bukan koperasi. Untuk apa, ngajarin anak-anak misalnya bagaimana seperti kalau dia jadi pedagang nantinya, jadi kita ngambil misalnya mie instan dijual, nanti ada lebihnya. dan keuntungan. Nanti beli apa namanya Air mineral. mineral terus nanti dijual gitu. Kadang-kadang jaganya anak-anak juga kan. Nah, di samping itu juga kita itu ada produksi roti. Nah, produksi roti ini setiap hari harus produksi. Kenapa harus makan ibu-ibu jemaah yang offline? Jadi tiap hari harus berjalan terus tuh rotinya. Dan di samping itu ada juga anak-anak yang jualan di kedai di depan tuh jualan terus itu. Nah, ada lagi kita itu kebun singkong. Kebun singkong ya, singkong. Alhamdulillah udah produksi juga. Ada juga ikan lele produksi juga. Dan ada lagi kita Wisma Agus Parmanto. Di Wisma Agus Parmanto ini ada ngaji offline dan online, malah live streaming di sini. Nah, kegiatan di Wisma Agus Parmanto ini adalah banyak kegiatannya. Offline, online sini ngaji, ada juga tahsin. Nah, salah satu guru tahsinnya yang sebelah kanan saya. Alhamdulillah. Dan juga di sini ada juga yang anak-anak belajar bahasa Inggris setiap 1 minggu. Ada juga anak-anak TPA setiap malam. Ada juga tempat diskusi guru-guru diskusi di pinggir bisa. Dan di sini ditempatin oleh 13 DTP. 13 DTP, Destiny to Paradise, orang-orang yang kebetulan dia nggak bisa melihat, tapi kita wajib, dia tinggal sini, wajibnya cuma sholat doang. Ya, nggak ada kewajiban lain. Dan ada lagi sewaan mobil. Mobil itu disewa kayak bus, dua bus. Ada apa? Elap long chassis. Ada juga APP, ada juga Avanza, ada juga mobil ambulans. Nah, kalau ambulans ini aja untuk sosial. Ada orang yang sakit, nanti diantar kemana? Gitu. Orang meninggal, diantar kemana? Gitu. Dan mereka nggak usah bayar apa-apa, mereka gratis saja. Nah, itulah kira-kira perkenalan Anak Kebajikan. Alhamdulillah didirikan tahun 92. Itu lulusannya yang sebelah kiri saya. Masya Allah, alhamdulillah. Kiri saya. Hanya dia senyum-senyum Sia-sia ya Pak. Iya, Masya Allah. Senyum-senyum. Ya, Anak Kebajikan ini Masya lulusannya. Allah, ya karena perkembangannya begitu cepat. Oh, luar biasa. Luar biasa. Di guru tahsinnya ini lulusannya udah jadi ustazah. Masya Allah, Masya Allah. alhamdulillah.
Itulah kira-kira pengenalan hazanah kebajikan. Baik, alhamdulillah Pak Kiai, semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin berkembang, dan makin banyak manfaat untuk umat Islam. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Pak Kiai, pada hari ini tema kita adalah Pak Kiai, kadang-kadang harta dan anak itu Bisa buat melalaikan kita ya. lalai sama Allah Pak Ya, Kiai, ya. lalai mengingat Allah, Ya, saking sibuknya mengurus cucu Hmm. atau takut juga hartanya habis, itu jadi kita lupa mengingat Allah. Ya, Pak Kiai. Bagaimana caranya Pak Kiai agar kita tidak lalai dengan harta dan anak? Ya, ya. Sebetulnya orang itu mesti dipahami dulu bahwa Allah itu terserah kamu. Kalau kamu dekat sama Allah, kamu ingat sama Allah ingat kamu. Kalau kamu lupa sama Allah juga lupa kamu. Makanya ada di surat 2 ya, 152 ya. 2152. 2152, 2153. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 2 Al-Baqarah ayatnya 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sadaqallah. Jadi bagi Allah itu kalau kamu ingat Allah, maka Allah ingat kamu. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah, jangan mengingkari imanku. Berarti kalau kita lupa sama Allah juga bisa lupa juga. Meskipun dia lebih dekat dari urat leher. Insya Allah. Kasihan benar ya. Allahnya dekat tapi dilupain Allah. Sama juga kayak ada orang nih. Tadi saya pengajian. 2 beradik dia. Saya nanya, udah berapa nih? Udah lama nggak ketemu nih, 3 bulanan. Saya bilangin, saya ini tiap hari ini ketemu. Ya benar kan? Ya nggak berada tapi 3 bulanan. Kita tiap hari malah. Insya Allah. Ya itu. Nah padahal untuk ya mengingat Allah itu sebetulnya supaya Allah ingat kita itu ya nggak banyak-banyak juga ya. Caranya itu ya di 153-nya. Silakan Teteh Yani. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 153. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ingat Allah kan nggak banyak-banyak. Hai orang beriman, ingatlah kepada Allah. Bersabarlah. Mintalah kepada Allah salah yang 2 ini nih. Jadi dengan kita dekat sama Allah, Allah dekat kita. Sebaliknya nih, kalau kita nih jauh sama Allah, ya Allah juga akan jauh. Kayaknya di surat 59 ayatnya 19. Pas banget yang tadi saya baca. Mm-mm. Masya Allah. Silakan Ustazah Ani Muhalik. Baik, 59 ayat 19 19. sampai dengan 20. Saya baca surat 59 Al-Hasyr ayat 19 dan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Insyaallah. Shadaqallahul azim. Satu lagi. Oh ya, udah. Ya. Jadi Allah kasih tahu di ayat ini, janganlah kamu lalai ingat Allah. Jadi kalau kamu lalai ingat Allah, Allah juga lalai juga kepada kamu. Malah Allah lupakan dirimu coba. Jadi kita lalai ingat Allah, Allah juga lalai ingat kita, dan kita jadi orang yang lupa diri. Ya kasarnya kan berarti pikun kan. Siapa orang mau nggak mau semua orang kan. Jadi pikun kan. Nah Allah kasih tahu, makanya kamu harus ingat Allah nih. Makanya Allah bilang bahwa di ayat yang 20-nya tidak sama loh orang yang selalu ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah, nggak sama. Satu orang yang ingat Allah berarti dia menjadi orang beriman surga. Satu jadi orang kafir dia meskipun dekat TV-nya Islam.
Nah masalahnya gimana nih supaya kita ini nggak lagi ingat Allah ini? Nah itu di ayat 21-nya. Silakan Mbak Rini. Baik, saya baca surat 59 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Shadaqallahul azim. Jadi berarti orang itu, kalau orang itu nggak mau lupa sama Allah, udah banyak ngaji. Allah katakan, kamu tahu nggak ngaji itu sampai Allah gambarkan seandainya Quran ini kami turunkan di atas bukit, bukit hancur berantakan. Kalau kamu Quran ini diturunkan di gunung, gunung hancur. Kalau Quran ini diturunkan di bumi, belah. Waduh, berat banget ya. Dan Allah katakan itu, kami ceritakan itu nggak ada lain supaya kami ingin ngasih tahu kamu aja tentang kehebatan Quran itu. Kayaknya kadang-kadang kalau kita yakin orang sebelum dia ngaji kondisinya terpuruk kali ngaji. Tapi setelah dia ngaji, ada kebuka tuh, kebuka nih, nur ilahnya kebuka. Nah, setelah dia ngaji, dia kayaknya banyak sekali kan yang setelah ngaji dia menjadi orang tadi susah jadi senang. Tadi sulit, jadi hidupnya jadi sempit, jadi lapang. Tadinya putus asa, semangat lagi. Semangat lagi, kena ngaji itu. Kena ngaji itu memang besar sekali pengaruhnya itu. Nah jadi berarti kalau kita nggak mau, kita dilupakan Allah, nah kita juga jangan lupakan Allah kan. Kalau kita melupakan Allah, Allah lupakan kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita kan. Nah selain itu juga ada lagi, ya berarti Quran ini kan, Quran ini masih dibaca terus nih. Ada lagi, supaya orang itu selalu ingat Allah itu. Allah kasih tahu di surat 63. Silakan Ayatnya, Ustazah Yuli Halim. Surat 63, ayatnya 9. 63 ayatnya 9. 9. Baik, saya akan baca surat 63 ayatnya 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, ini Allah panggil nih. Hai orang beriman, jangan kamu lalai ingat Allah gara-gara harta dan anak. Jadi berarti nggak boleh dong orang itu lalai ingat Allah gara-gara harta dan anak. Tidak boleh itu. Kalau kamu sampai lalai ingat Allah gara-gara harta dan anak, kamu nanti akan jadi orang yang rugi. Tapi bagaimana caranya? Tadi caranya pertama ngaji. Caranya yang kedua, Allah dan apa cara yang kedua? Kalau kamu nggak mau lalai ingat Allah, itu ayat selanjutnya itu. Silakan Teh Yani. Surat 53, surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Allah kasih tahu nih, gimana caranya supaya gitu tuh nggak lalai ingat Allah gara-gara harta anak. Kalau kamu sampai lalai ingat Allah gara-gara harta dan anak, Allah kasih tahu nanti kamu itu akan jadi orang rugi. Caranya gimana? Ditunjukin Allah caranya. Coba, infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu
sewaktu kamu masih hidup itu, jangan kita udah di ICU baru kita, ya Allah kalau tahu begini, ya Tuhan berikanlah kesempatan aku hidup sebentar aja supaya aku jadi orang yang soleh. Nggak bisa, harus itu. Ini berarti kita itu kalau kita nggak infak bisa berarti kita tuh lupa sama Allah. Sama juga kita nggak ngaji, lupa juga sama Allah. Jadi ngaji itu memang, aduh penting banget ya. Oke, tapi di saat kita sudah di ICU, keluarga menginfakkan gitu, masih bisa diterima? Ya insya Allah karena dia belum dicabut nyawanya kan. Nah, tapi ini kan mesti orang tahu kalau yang datang itu orang yang ngaji, yang pernah baca ini kan. Tapi kalau orang, kan umumnya kan orang kan baca Quran kan nggak pernah baca artinya kan. Bacanya paling dibacaan Yasin, bacaan tahlil, ya ngapalah sih. Sedangkan waktu hidupnya dia nggak pernah sholat misalkan, dia infaknya di saat dia akhir-akhir waktu, bagaimana Pak dia diterima? Nggak bisa, jangankan nggak sholat, dia nggak infak juga nggak diterima. Makanya di sini kenapa? Di akhir hayat itu dia ngomong, tundalah sebentar aja. Aku ingin bersedekah dulu supaya aku jadi orang yang soleh coba. Jadi berarti infak sedekah itu membuat kita menjadi soleh. Infak sedekah itu menjadikan kita ini menjadi orang baik. Tapi sayang kalau misalnya sudah hanya ngerti dan juga mungkin gurunya ngerti, dia nggak tahu. Tapi kalau dia ngerti, oh ini caranya nih, oh, kamu sedekah ini, sedekahin nanti bisikin kupingnya, ini untuk kamu, nanti untuk sedekahnya dia. Nah jadi itu, tapi kan ngaji baru tahu ini kan. Iya. Kita juga kalau ngaji nggak tahu juga. Iya. Oh ada begini. Nah makanya Allah katakan, jangan sampai kamu itu nanti setelah kamu sudah di akhir hayat, kamu minta, ya Allah, tundalah sebentar aja. Aku ingin bersedekah supaya aku jadi orang soleh. Dijawab oleh Allah, enggak bisa ditunda semenit, enggak bisa ditunda diundurin semenit. Udah sampai waktunya udah. Nah kalau udah begitu bisa berbuat apa-apa lagi? Tidak bisa. Hartanya bisa lagi? Nggak bisa. Kecuali kalau dia sebelum dia meninggal diwasiatkan yang sehat itu. Tolong ya anak-anak ya, itu mas mami itu berikan semua itu untuk orang tua mami atau untuk siapa ya bisa. Jika itu nggak bisa. Nah jadi berarti untuk supaya orang jangan lalai dengan Allah itu berarti ngaji. Ada ngaji infak. Ngaji infak. Dan memang ternyata orang yang ngaji, orang yang sholat itu memang harus dia. Kan karena infak itu kan membuat kita ini menjadi didoain oleh para malaikat kan. Dengan kita didoain para malaikat jadi kita nggak lupa nih. Coba deh kalau kita ya dapat doa dari kiai juga nggak pernah, lagi dari malaikat coba. Mana mungkin dia bisa dekat sama Allah. Nah coba deh kalau dia misalnya suka bersedekah, diingatkan oleh Allah. Surah 9 ayat 99. Silakan Ustazah Ani Muhammad. Baik, saya baca surat 99 ayat 99 surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Jadi kalau kita lihat di ayat ini kan, kalau kita lihat di ayat ini memang infak itu ya membuat kita itu menjadi dekat sama Allah. Karena ayat ini kan Allah katakan ini orang Arab nih yang berbicara ngomongnya orang Arab. Tapi Allah masukkan lagi di Quran nih. Allah katakan orang-orang Arab itu yang dapat mahligan si Allah itu satu. Kalau orang Arab itu, atau bukan saja orang Arab sih, orang mana aja ya. Satu, kalau dia
dengan dia bersedekah ya. Satu, dia dapat apa? Dapat pertama itu dia dekat sama Allah. Yang kedua dengan dia infak itu ya, dia dapat doa Rasul, Masya Allah. Yang doain bukan saja Rasul Nabi Muhammad, dari Nabi Adam doain. Iya, 5 Rasul. Masya Allah. Bagi sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kalau nggak infak ya nggak dekat, Jauh. ya Jauh sama Allah. Jadi infak itu satu berarti supaya kita dekat sama Allah. Yang kedua supaya kita dapat doa Rasul. Yang ketiga supaya kita dapat lingkaran orang dirahmati Allah. Yang keempat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Makanya kalau orang itu ingin dekat sama Allah itu mesti berinfak gitu. Berapapun juga infaknya, sebanyak pun juga infaknya, kalau dia berinfak masuk. Tapi kalau enggak masuk. Masya Allah. Karena emang luar biasa ya Pak Kiai, infak itu bikin orang bahagia Pak Kiai ya. Nah. Makanya ada orang nanya nih, apa sih bedanya infak dengan dengan yang lain? Gitu. Oh beda. Kenapa beda? Karena orang yang infak itu sampai orang mau meninggal aja masih ingat dia. Jangan dulu aku diwafatkan. Kayak aku jadi orang yang soleh. Arti soleh itu kan bahasa Arab nih. Soleh itu mesti orang baik. Orang baik. Nah, makanya kan kalau Rasulullah ngomong itu khair hukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang baca Quran dan ngajarkan Quran. Nah kalau misalnya orang itu misalnya dia sholat, dia infak, masih kurang tuh. Oh dia nggak ngaji. Karena ilmunya itu di ngaji itu Pak Di ngaji ya? itu. Di ngaji itu. Sekarang kita melihat kan masih ada orang yang berinfak sedekahnya banyak banget. Tapi dia ubruk ke orang lain ceritain. Jadi akhirnya kan hilang kan? Iya benar. Bangkrut itu. Menurut orang mungkin dia baik, tapi menurut Allah nggak baik. Yang menurut Allah baik itu, yaitu dia tidak pernah cerita, tapi dia diam-diam. Ceker. Waduh, hebat. Malah sebenarnya kalau orang infak ini ya, kita melihat dari orang infak nih, di hati kita tuh, kapan ya gua bisa begitu ya? Iya betul. Kapan gua bisa begitu ya gitu tuh. Tapi kalau orang yang nggak infak bisa aja dia sok kaya amat sih, sok kaya amat. Padahal mau sok kaya nggak sok kaya, uangnya dia kan salah kan? Iya benar. Pasti pakai dalam hati itu kalau kita ngeliat orang infak, aduh hebat banget ya Nah, orang, itu. gitu kan. Artinya dia bisa melawan hawa nafsu dia gitu, bisa melawan diri dia untuk Bisa melawan setan juga. Iya betul. Oke. Bisa melawan setan, karena setan itu salah satunya Menakut-nakuti. nakut-nakutin Berbuat kikir juga itu. dan nyuruh kita berbuat kikir ya. Makanya kan kalau kita lihat di surat 2, 267 di 267, 268, 269. Silakan dari ini. Saya baca surat Al-Baqarah ayat yang ke-267, Iya. 268. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau pikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallahul Adzim. Menurut saya orang sebenarnya orang ini kalau Allah maunya dia itu infak nih.
Dengan dia infak nanti Allah akan balas lagi, karena yang beri infak itu Allah akan sang yang maha kaya, berarti Allah kan. Tapi dia mesti berjuang juga. Berjuangnya apa? Allah kasih tahu dia harus berjuang, karena begitu dia mau infak, setan mulai. Kayaknya kalau orang nggak infak nanti nggak kuat ininya, pertahanannya nggak kuat. Ya, dengan infak itulah dia menjadi kuat. Dengan infak itulah dia menjadi apa ya? Istiqomah, kuat menghadapin cobaan-cobaan itu dengan infak itu. Setan mau apa? Nurunin imannya, nanti Allah yang bantu. Jadi Allah maunya dia itu infak, tapi setan kan beda nih. Setan di 268-nya kan dia bilang, jangan nanti kamu kurang. Atau bahasa setan ada lagi, wah sok kaya aman gitu kan. Nah itu, jadi kayak nggak jadi kan. Padahal kan mau sok kaya kayak mau apa kayak udah urusannya dia, kenapa dia mesti usil aja tuh kan. Daripada sok miskin, Pak. Nah, kan akan sok kaya kan? Dengan sok kaya. Sok miskin kan jadi miskin terus. Kalau sok kaya kan mungkin belum sekarang, besok lusa kan. Apalagi saya sebelah kanan saya kan tampang jadi orang kaya juga ada. Sebelah kanan sebelah sana tampang jadi orang kaya juga ada. Tampang jadi orang kaya. Amin ya Allah. Tampang orang-orang gedongan semua ini, Masya Allah. Jangan khawatir. Gedongan ada tampangnya. Iya, ya tampangnya muka-muka ini udah ke gedongan nih. Muka gedongan Amin, semua. amin, amin. Insya Allah. Ngomong kiai loh ini nggak Iya. sembarangan. Ucapan doa ya. Masya Allah, luar biasa. Biasanya ucapan kiai itu masin. Karena Masin. kiainya suka sedekah. Jadi Amin. Amin, mudah-mudahan. Iya. Pak Kiai dulu nanya dong Pak Kiai, infak yang di atas namakan tuh sama nggak pahalanya? Nggak. Maksudnya begini, misalkan nih dia nggak enak, dia ngasih orang itu bilang udah dari kamu aja infak. Apa Pak Kiai itu menerima pahala siapa? Oh, dapat. Yang di atas namakan dapat juga. Ya dapat kan, dia amanat kan. Dia Misalnya gini nih, saya nih misalnya Ustazah nih, Iya. Ustazah Kasih ini nih. kasihan itu, tapi jangan usah bilang dari saya kan. Iya. Nah, jadi Ustazah juga dapat karena dia amanat kan. Saya juga dapat, lebih dapat lagi karena nggak tahu kan. Nah, dan orang itu senang ya. Jadi orang itu duanya dia doain juga ini, dia doain ini kan. Masya Apa? Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan itu kan suatu kayaknya jadi ngaji itu supaya kita jangan lalai dengan Allah, karena diingatkan kan. Iya. Kan ada juga yang kita yang Pak Wauzi kan, ada orang yang diajarin kamu harus begini, Nggak dikerjain kan. Tapi nggak lama, nggak istiqomah dia. Tapi dia kan ngaji terus nih, ketika ngaji terus, jadi ketemu lagi ayat itu, jadi dia bisa jadi orang yang istiqomah. Emang ngaji itu membuat kita istiqomah. Iya, betul. Lupa diingetin lagi, lupa Iya, diingetin lagi. benar, Pak benar. Kiai ya. Ya benar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas Iya. pelajarannya pada siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita khususnya yang di sini yang hadir dan umumnya untuk seluruh penonton podcast kita. Podcast Quran bil Quran nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata kalau mau diingat Allah, kita harus ingat apa? Kita yang mengingat Allah juga Pak Kiai ya. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan saja. Masya Allah. Masya Allah. Pastinya. Iya betul, luar biasa. Semoga kita semoga kita termasuk orang-orang yang tidak lalai dan selalu ingat kepada Allah Dan tidak bertepuk tangan bersama Allah ya. dan tidak Enggak ada bunyinya soalnya kalau sebelah tangan. Masya Allah luar biasa. Semoga podcast kita ini bermanfaat untuk kita, terutama untuk penonton setia kita Betul Ustazah. sekali, Masya Dan Allah. semoga ini menjadi asbab hidayah buat kita dan juga untuk penonton kita. Masya Allah luar biasa. Semoga kita dimudahkan Allah paham Quran, dimudahkan Allah juga untuk menyampaikan Quran. Dan
kita selalu ingat sama Allah. Masya Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayatnya 152, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Washkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum ditutup, marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga guru kita, orang tua kita, kiai kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, semoga Pak Kiai selalu sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dan semoga Pak Kiai umur yang panjang, umur yang berkah. Dan semoga doa-doa Pak Kiai, doa di sholat, doa bulan Ramadan, dan doa di tanah suci maupun di tanah air diijabah Allah, dikabulkan Allah. Dan semoga anak, cucu, mantu, keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar, makin banyak manfaat untuk umat. Dan semoga kita yang hadir ini juga Allah kabulkan doa-doa kita. Allah pertemukan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga podcast kita ini juga mendunia, menjadi manfaat untuk orang lain, menjadi asbab hidayah untuk orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngantuk banget ya. Saya juga ya, Mas, kenapa sih? Mastiin Ngantuk itunya bener lagi ya, ada Mas? Sama saya ngantuk banget Pak Kiai. Oh, Sampai berair Takutnya mata. Pak Kiai lagi ngerokok tadi. like di stop. Saya juga lagi. Makanya nggak bisa diem banget ya. Iya. Pak Kiai ketahuan kalau ngantuk, gelisah Mas. Begini salah, begini salah. Tadi pertama. Gelisah, Iya gitu, kayak gitu.